wabarakatuh. Selamat siang sahabat kompak semuanya. Kali ini kita akan berbincang tentang seputar Nihongo Partners. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan orang-orang hebat. Yang pertama, ini tamu spesial kami dari Jepang bersama Kurumi Sensei. Dan juga disertai oleh pengajar bahasa Jepang di Bandung Barat, Ibu Avianti. Saya sapa terlebih dahulu, selamat siang Kurumi. Selamat siang. Selamat siang. Ya, kalau kita lihat perjalanan Kurumi itu di Bandung Barat sudah berjalan 6 bulan ya, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh yayasan tersebut. Saya ingin tahu nih, bahkan mungkin juga untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Japan Foundation, Nihongo Partner itu seperti apa. Boleh dijelasin mungkin? Ya, Japan Foundation itu perusahaan nirlaba yang bergerak di bidang bahasa Jepang dan budaya Jepang. Dan Nihongo Partners itu program jadi asisten berbahasa Jepang di beberapa negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Saya bisa bertugas di Bandung Barat selama 6 bulan sebagai asisten berbahasa Jepang. Oke, asisten guru bahasa Jepang ya. Sebelumnya kalau basic Kurumi sendiri itu bukan dari guru berarti ya? Bukan, ya ada kalau satu angkatan Nihongo Partner saya ada yang dari guru. Oh gitu. Tapi kalau saya sebenarnya belum pernah dapat pengalaman menjadi guru. Oke, di Jepang. baru pertama kali berarti di sini ya di Indonesia dan tepatnya di Bandung Barat. Berikutnya Kurumi, itu kan kalau dijelasin tadi itu sebuah yayasan ya. Untuk masuk ke situ berarti bukan orang sembarangan karena ini kan dikirim ke seluruh dunia barangkali ya. Itu kira-kira seleksinya seperti apa itu untuk bisa masuk ke sana? Ya, seleksinya ada 2 sesi. Ya. Pertama, lewat dokumen. Dokumen. CV. Ya, seperti CV ya. Dan kalau lulus yang pertama, keduanya wawancara. Wawancara. Ya, kalau sudah lulus wawancara juga sudah bisa jadi Nihongo Partners. Oh gitu, iya. Itu ternyata persyaratannya juga dalam tanda kutip mungkin tidak ada terlalu rumit ya, asal punya kemampuan yang mumpuni dan bisa masuk ke situ. Terus untuk Kurumi sendiri itu pengalaman pertama atau sudah berapa kali ikut di kegiatan seperti ini? Sebenarnya saya sudah pernah ikut ujian Nihongo Partners tahun 2019. Oh gitu. Ya, waktu itu sudah lulus, tapi sayang sekali karena ada COVID-19, jadi tidak jadi ke Indonesia. Dan gitu. saya sudah menyerah satu kali ikut Nihongo Partners, tetapi saya tidak bisa menyerah perasaan saya. Tidak bisa menyerah. Jadi saya kali ini ikut lagi ujian Nihongo Partners. Oh gitu. Ya, dan kebetulan di sini. Oke, itu karena ternyata tahun 2019 Kurumi itu sempat mengikuti seleksi dan dinyatakan diterima, tapi karena COVID seluruh dunia sehingga tidak bisa keluar dari daerah tersebut. Itu memang kalau Nihongo Partner itu hanya ditempatkan di Indonesia atau di beberapa negara? Di beberapa negara, di sekitar Asia. Oh, sekitar Asia. Ya. Tapi Asia Tenggara, banyak Asia Tenggara. Oh gitu. Pertanyaan saya, kenapa Kurumi milih Indonesia? Ya. Pertama kali saya pergi ke Indonesia itu waktu saya mahasiswa SMA. Oh. Tahun 2017. Ya, waktu itu saya terpesona dengan Indonesia. Wow, terpesona dengan Indonesia. Banyak poin-poin yang saya sangat suka sama Indonesia. Jadi saya sudah memutuskan belajar bahasa Indonesia waktu tahun 2018, jadi waktu saya mahasiswa semester 1. Dan saya sudah belajar banyak hal tentang Indonesia, budaya Indonesia, bahasa Indonesia. Saya ingin tinggal di Indonesia. Jangka panjang. Iya. Jadi benar-benar cita-cita saya itu tinggal di Indonesia selama 6 bulan lebih. Tapi cita-cita ini tidak tercapai waktu 2020.
Jadi saya akhirnya bisa tinggal di sini jangka panjang kali ini. Oh iya, Seperti oke, ini. luar biasa. Sangat terpesona dengan Indonesia. Yang membuat terpesona itu salah satunya apa? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Kayak gimana itu orang Indonesia sih? Sebenarnya ada banyak perbedaan dibanding sama orang Jepang dan orang Indonesia. Iya. Menurut saya kebanyakan orang Indonesia friendly, ramah, baik hati, dan suka mengobrol. Jadi suka ajak ngobrol Gitu, dengan saya. iya, Itu saya sangat suka, hatinya jadi hangat. Oh, dari hangat ya. Kalau di Jepang susah. Kalau kota Tokyo mungkin semuanya lewat saja begitu. Oh gitu ya, Jadi, masing-masing. masing-masing. Oh. Jadi kepikirannya berbeda menurut saya. Jadi saya sangat suka sama orang Indonesia. Oh, luar biasa ya. Berarti bisa disimpulkan kalau Kurumi sebenarnya tidak nyaman dengan kesendirian ya? Iya. Betul kan Iya, ya? betul. Dan ini luar biasa nih ya. Kurumi yang lahir di Jepang tapi sebenarnya hatinya Indonesia. Kalau bisa disimpulkan, ini luar biasa ya. Satu lagi, ini mungkin sedikit bertanya tentang keluarga itu Ya. ya. Kurumi kan tinggal jauh banget pada di Indonesia, antara Jepang dan Indonesia. Kalau untuk orang tua sendiri, bagaimana? Iya. Apakah mengizinkan gitu? Ya. Mungkin pasti ada perasaan khawatir juga. Sebagai orang tua ya? Ya, dan saya sebenarnya anak tunggal, jadi ya mungkin mereka merasa kesepian. Iya. Tetapi mereka juga tahu waktu saya sangat sulit, merasa kesulitan waktu COVID. Jadi saya benar-benar ingin pergi ke Indonesia, ingin tinggal di Indonesia, tetapi tidak bisa, tidak jadi. Itu mereka juga kayak, sayang sekali begitu, gitu. kecewa ya. Jadi tahu perasaan saya, keinginan saya. Jadi mereka selalu, orang tua saya selalu mendukung saya. Semangat ya, di mana saja tidak apa-apa, semangat ya, yang Kurumi mau, yang Kurumi pengen, ayo melakukan saja. Gitu ya, jadi orang tua sangat mendukung sekali ya. Ya. Nah ini perlu jadi contoh buat teman-teman sekalian, khususnya para siswa. Ini Kurumi ini adalah anak tunggal perempuan dari Jepang ke Indonesia, itu bukan perkara mudah, dan ternyata orang tua itu sangat mendukung sekali, asal itu kegiatannya pastinya positif ya, seperti itu. Luar biasa, ini patut dicontoh. Makanya bagi siswa-siswi Bandung Barat yang kebetulan mungkin kali ini nonton, jangan hanya perkara kuliah itu harus kekeh kudu di Bandung ya. Jadi out of the box, keluar dari zona nyaman. Ini sudah dicontoh oleh Kurumi. Baik, kembali lagi ke keluarga itu kan ya. Ternyata sedihnya itu bukan karena semata-mata ditinggal Kurumi ke Indonesia, tapi kalau kita simak tadi, sedihnya orang tua karena waktu itu Kurumi tidak jadi ke Indonesia, itu ikut sedih juga orang tua ya, bukan justru seneng gitu kan. Iya. Bertiga, sedih bertiga. Bapak saya, ibu saya. Gitu. Nah, selama di Indonesia komunikasi dengan orang tua tetap jalan. Pakai aplikasi lewat chat gitu. Atau kadang-kadang video call. Sehat orang tua? Ya, sehat, alhamdulillah sehat. Terus mohon maaf, flashback ke belakang mungkin ya, kalau sedikit dengar cerita dari Bu Afi, Kurumi itu dulu pernah sempat mengalami korban bullying ketika di SD ya? SD SMP. Waduh. Nah, kira-kira seperti apa itu Kurumi sampai saat ini juga masih tegar, kemudian juga membuktikan dirinya bahwa Kurumi tetap menjadi orang yang hebat itu. Kira-kira seperti apa itu? Ya, menurut saya pendidikan Jepang atau lingkungan Jepang SD atau SMP sangat sulit untuk hidup yang sesuai keinginan sendiri. Harus lihat kanan, jadi harus sama dengan kanan atau kiri. Jadi semuanya harus lakukannya sama, semuanya kepikirannya harus sama gitu. Ada seperti itu. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya saya suka menari atau menyanyi depan orang, tapi itu aneh begitu. Kalau saya tampil, itu apa
gitu. Itu yang bikin mereka nggak suka gitu. Iya, iya. Atau kalau mau acung, Oh, gitu. itu juga, selalu dia mau ngomong di kelas gitu. Berarti kalau di Jepang kalau bisa disimpulkan itu nggak boleh show up gitu ya? Ya, Oh. kalau terlalu aktif, mungkin mereka nggak enak begitu, nggak suka. Jadi apa ya, gampang jadi gosip-gosip atau dia aneh ya, dia apa ya, nggak suka gitu. begitu. Jadi saya harus tahan apa ya untuk melakukan yang saya ingin pengen. Sebenarnya mau ini, tetapi mungkin nanti dilihat dari mereka mungkin orang aneh, jadi tahan saja begitu. Oh, berarti bertolak belakang dengan karakter Kurumi ya? Ya begitu. Jadi tapi mungkin apa ya, tahu ya, mungkin sifat saya bagaimana itu tahu oleh teman saya. Jadi apa ya, beberapa kali kayak apa ya, dibully juga ya seperti itu. Tapi sampai SMP. Sampai SMP ya. Dan Kurumi mungkin acuh gitu ya? Acuh. Jadi biarin ya. Yang penting Kurumi enjoy dengan prinsip Kurumi yang jelas tidak merugikan orang lain, barangkali seperti itu ya. Nah ini buat para korban bullying juga jangan berkecil hati, ini contoh Kurumi. Dari SD SMP itu korban bullying, tapi ternyata dia tetap bisa bangkit. Satu kuncinya apa? Cuek aja gitu kan ya. Yang penting yang dilakukan adalah positif. Berikutnya Kurumi. Kurumi kan sudah diterima di Nihongo Partner, jadi relawan Jepang dan bertugas di Indonesia. Kesulitan apa yang Kurumi dapat ketika diterjunkan ke Indonesia? Kesulitan di sini. Oh, sulit. Sebenarnya kesulitan apa ya? Apa saja saya apa ya, bahagia sekali. Oh, bahagia, nggak ada yang sulit berarti ya? Mungkin karena kalau yang tahun 2020, kalau jika jadi ke Indonesia, mungkin merasa kesulitan juga karena apa ya, pengalaman pertama kali tinggal di sini jangka panjang dan apa ya, tetapi sekarang udah menahan lama, tidak bisa pergi ke Indonesia, tidak bisa tinggal di Indonesia. Jadi apa ya, itu kalau di sini, tinggal di sini atau bisa pergi ke Indonesia itu paling penting dan bahagia buat saya. Jadi dinikmati betul. Jadi intinya tidak ada yang sulit ya, karena itu sudah menjadi impian lama, betul ya? Seperti itu. Ini ya apa, kehidupan di sini nyaman. itu ya nyaman, penting, sangat bahagia, harus simpan di hati gitu. Wah, luar biasa ya. Nyaman dan harus disimpan di hati. Berikutnya waktu itu kan Kurumi disambut dengan, itulah kalau di Bandung Barat ketika ada tamu itu seperti itu, ada penyambutan dan sebagainya. Kira-kira menurut Kurumi seperti apa itu? Penyambutan? Ya. Saya terkejut dan sebenarnya saya ingin nangis, tetapi gitu ya. tetapi apa ya, saya khawatir nanti suasananya kenapa gitu, ya? bagaimana ya gitu. Jadi saya tahan terus ya. Gitu ya. Jadi ada banyak siswa-siswi yang tampil silat atau paduan suara, banyak yang apa ya, alat musik. Iya, gamelan itu ya. Saya sangat terharu. Untuk saya benar-benar ada banyak siswa-siswi, guru-gurunya juga kumpul dan tampil. Saya apa ya, pokoknya ini mungkin apa ya, surprise. Ya, tidak bisa mengalami lagi ya gitu kehidupan saya ya. Itu berharga sangat itu mungkin pengalaman sekali seumur hidup ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, setelah itu kan Kurumi diterima dengan begitu welcome ke kitanya juga, didampingi dengan Ibu Afi juga. Nah, tanpa terasa itu kan sudah berjalan waktu ya. Kira-kira selama proses di Bandung Barat, komunikasi dengan anak-anak seperti apa? Ya, kalau kelas siswa-siswi yang kelas bahasa Jepang, kadang-kadang pakai bahasa Jepang, kadang-kadang bahasa Indonesia, bahasa Sunda, begitu. Tapi saya paling apa ya, berkesan adalah siswa-siswi yang tidak ada kelas bahasa Jepang, tetapi saat lewat di koridor ada banyak siswa yang ajak ngobrol atau salam, sensei begitu. Oh gitu ya. Jadi itu sangat apa ya, hangat gitu. Iya. Apa ya? Jadi
dengan mereka juga pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, mengobrol percakapan sehari-hari kayak mau gitu ya. selamat datang, itu pedas ya begitu. Ya. Saling melambungkan. Salimu, hai, salimu, salim. bisa. Budaya salim juga tidak ada di Jepang, jadi Oh, nggak ada di Jepang ya, ya? nggak ada di Jepang. Jadi saya sangat senang bahagia gitu. Dan walaupun itu tidak ada di Jepang, Kurumi menikmati itu ya? Ya, saya Oh, gitu. benar-benar boleh gitu. Saya bukan guru tapi cuma asisten saja, tapi situasinya kayak gini. Jadi terima kasih gitu. Oh, luar Arigato. biasa. Iya. Ya sangat senang. Oke. Kalau itu kan Kurumi berinteraksi di sini kan tidak hanya sama Bu Afi saja ya, tapi dengan kepala sekolah, guru-guru yang lain. Kesan Kurumi seperti apa itu? Ya. Saya baru pertama kali pengalaman kehidupan di sekolah. Jadi di Jepang juga tidak pernah kerja di sekolah. Jadi pertama kali melihat hubungan guru-gurunya sama bapak kepala sekolah juga. Tapi saya merasa dekat ya, jaraknya dekat ya. Jadi itu juga saya terharu. Kalau di Jepang mungkin cerita yang guru di Jepang, orang Jepang juga nggak begitu dekat, benar-benar masing-masing. Jadi tidak banyak mengobrol juga, tidak banyak makan bersama juga, undangan juga tidak ada gitu. Oh gitu ya. Jadi hubungannya cuma di sekolah saja. Di sekolah saja ya. Ngobrol juga tentang kerja saja. Jadi di luar itu nggak ada ya? Ya makannya juga harus pergi. Ya, imajinasi saya seperti ini, dan waktu saya anak SD SMP juga kalau masuk ruang guru ya seperti itu, kayak begitu. Jadi benar-benar hangat ya. Serius. Semuanya serius ya gitu ya. Menurut saya ya, pendapat saya. Jadi di sini benar-benar dekat. Guru dan siswa-siswanya juga dekat. Guru dan guru juga dekat. Jadi itu seperti keluarga. Jadi saya sangat senang. Keluarga kedua ya. Iya, sangat itu bagus. Mungkin Jepang juga harus seperti itu, lebih bagus gitu. Oh iya. Oh nanti justru Kurumi kepinginnya budaya Indonesia diterapkan di Jepang gitu ya? Iya. Ya kita doakan mudah-mudahan nanti Kurumi bisa jadi presiden Jepang ya. Gitu ya, iya. Pernah punya cita-cita pengen punya perusahaan, tapi nanti perusahaannya mau ala-ala Indonesia. Wah luar biasa. Lah, keren, pokoknya keren ya. Oke, itu mungkin sekilas di sekolah. Kalau untuk sehari-hari itu kan Kurumi tinggal di sini sendiri ya. Iya. Untuk makanan awalnya kesulitan nggak untuk beradaptasi? Oh ya tidak, karena saya sudah beberapa kali ke Indonesia juga. Oh, gitu. Jadi benar-benar saya sangat suka sama makanan Indonesia. Kecuali yang tidak pedas, yang pedas. Yang pedas. Iya, yang pedas. Jadi saya tidak pernah merasa kesulitan terhadap makanan di sini. Ya. Oh gitu. Enak ya. Ini kan Cililin, sebuah ya boleh dikatakan kota enggak, kampung juga enggak, gitu ya. Kesulitan nggak untuk misalkan mencari sesuatu keperluan Kurumi? Oh, tidak terlalu sulit karena Tidak sulit, mungkin ya? di jalan ini Cinta Karya ada banyak toko-toko dan gitu, ya. apa saja mungkin bisa beli. Jadi saya tidak pernah merasa sulit. Ya. Untuk makan sehari-hari, sebenarnya saya sangat suka sama makanan di kantin Sehati. Oh, kantin Sehati. Yang paling suka makanan apa itu? Sulit ya. Tapi saya suka risol. Risol. Di kantin. Risol di kantin risol. Risol mayo. Oh iya. Kalau bakso pernah Bakso coba? pernah. Siomay. Seblak? Cuanki. Cuanki. Sama suka. Ya, cuanki. Kalau seblak belum nyoba ya? Sudah, pernah. Pernah. Tetapi yang tidak pedas. Oh gitu, iya. Baik, seiring berjalannya waktu, akhirnya kan ada batas juga ya. Dan mungkin Kurumi sekarang di penghujung waktu untuk di Bandung Barat. Sebelum saya bahas ke sana, saya juga dapat bocoran dari Bu Afi, Kurumi katanya kepingin netep di Indonesia, betul ya? Tetap di Indonesia. Pinginnya seperti itu, keinginannya seperti itu. Ya. Usaha apa yang Kurumi lakukan? Mungkin ngelamar kerja ke Indonesia gitu atau sekarang. Iya. Ya, saya sekarang perjalanan itu dapat pekerjaan. Jadi sekarang sudah beberapa kali ikut wawancara yang bisa bekerja di Indonesia, yang ada cabang di Indonesia. Sekarang masih menunggu hasilnya keluar.
Ya, tapi sudah beberapa kali ikut Oh, gitu. ujiannya. Mudah-mudahan terlaksana untuk kerja di Indonesia sehingga nanti bisa berkunjung lagi ke sini. Gitu Iya. kan. Karena kita intinya keluarga Man Bandung Barat bukan berarti Kurumi tidak di sini kita tidak welcome. Kita semuanya tetap nerima ketika kapanpun Kurumi mau ke sini lagi. Balik lagi ke aktivitas di Man Bandung Barat. Saya yakin sekali lagi karena Kurumi adalah bekerja, kemudian ada batas waktunya dan hari ini mungkin ini adalah hari terakhir. Ya, Seperti itu. Kira-kira dari penutupan kemarin itu kreasi anak-anak, mudah-mudahan ini bisa dibawa ke Jepang sebagai oleh-oleh, Iya. sebagai bahan cerita kepada orang tua. Iya. Kira-kira kesannya seperti apa itu dengan penutupan seperti itu? penutupan seperti itu. Ke orang tua. Bukan. Ya. Orang tua. Sobat Sukai No toki do思ったか。itu juga apa ya, sangat terkejut dan terharu menangis terus saya. Oh gitu ya. Iya, karena tidak bisa percaya ini benar-benar terakhir ya begitu. Termasuk hari ini juga kayak apa ya, udah tidak kesini lagi atau tidak ada kesempatan, tidak akan ada lagi. Itu benar-benar sayang sekali dan kesepian dan ya, tapi sangat senang dan tidak terlupakan pengalaman di sini, kenangan di sini bersama guru-guru siswa-siswinya. Ya, ya. Jadi ya waktu itu juga apa ya, kejutan banyak ya. Jadi terkejut, nangis gitu. Ya, tetapi benar-benar sangat bahagia dan saya beruntung di bertugas di sini Man Bandung Barat. Seperti itu. Seperti itu ya. Dari awal selain diapit oleh teman-teman dari Javan Foundation, tentunya diapit sama Bu Afi. Hai. Betul kan ya? Nah, selama ini kesan Kurumi tentang Bu Afi seperti apa? Hai. Saya benar-benar beruntung. Ini juga本当に sangat beruntung. Ibu Afi, counterpart saya, jadi ibu guru bahasa Jepang adalah Ibu Afi. Itu sangat beruntung. Karena kebetulan sifatnya kami sangat cocok. Kayak ya mengobrol banyak apa saja tema kayak tentang Jepang, tentang Indonesia, tentang makanan, tentang sampai hantu ya. sampai hantu ya. Sampai hantu. Mantra kayak gitu. Ya. Apa saja bisa mengobrol santai. Dan di kelas juga kerjasamanya kayak lancar begitu. Ya, tidak pernah merasa kesulitan dengan Ibu Afi. Ya, jadi itu pengalaman yang sangat berharga buat saya dan tidak terlupakan juga ini. Gitu. Ya, jadi sangat saya berterima kasih kepada Ibu Afi. Kurumi itu kan tadi kesan untuk Man Bandung Barat. Selanjutnya selama di Man Bandung Barat, saya yakin Kurumi juga banyak cerita yang mungkin nanti bisa disampaikan tentang Indonesia yang dalam hal ini adalah tergambar di Man Bandung Barat. Saya yakin Kurumi di sana juga punya teman, sahabat, keluarga, dan juga kolega-kolega yang lain. Barangkali boleh menggunakan bahasa Jepang untuk kesan Kurumi yang bisa disampaikan oleh Kurumi kepada teman-teman yang ada di Jepang. Silakan. Ya, baik. 私はインドネシアが本当に好きなんですけど、特にここで、感じたこと、やはり温かいですね。人々が本当に温かくて、先生も生徒も、もう関わる方全員ですね、道を歩いていても知らない方も温かいですね。やはり知らない人同士でもこう会話をしたり挨拶をするっていう文化があります。特に東京出身の私はそういった文化は全く今まで感じたことがなかったので、本当にこの場所って温かくて毎日幸せな気持ちになるなと思って過ごしていました。特にマン・バンドゥンバラットの生徒は本当に明るくて、一言で表すと元気ですね。もう元気。日本の子供たちもそのくらい元気になってほしいなって思うくらい元気ですね。なので、もう毎日ただただ私はこう彼女らから元気をもらって、今日も頑張ろう。本当に幸せだなと思う毎日でした。もうただただこの半年間は幸せという言葉しかないですね。本当にこの
今回インドネシア21期として日本語パートナーズとして、マン・バンドゥンバラット、チリリンに来ることができて、半年間住むことができて幸せでした。ぜひ日本の皆様、インドネシア、バリ島だけじゃなくて、ジャワ島も素敵な文化、いろいろな魅力、たくさん溢れてます。たくさん素晴らしい人々が迎えてくれますので、旅行でも、研修でも、留学でも、何でもいいので、ぜひ日本語パートナーズでも、検討されている方は、ぜひインドネシア考えてみてください。はい、以上で終わります。インドネシアありがとうございました。Sekian dari saya. Oke, luar biasa. Ya, mungkin sedikit bisa diulas, Bu Afi. Ya, yang Kurumi bilang itu hampir sama dengan yang tadi dibicarakan sebetulnya, yaitu tentang kesenangan Kurumi terhadap atau kesyukuran Kurumi terhadap orang-orang Indonesia yang ramah, khususnya siswa-siswa di sini juga. Jadi Kurumi menginginkan Anda yang di Jepang juga seperti itu. Kemudian bahkan ketika kita berpapasan dengan orang yang tidak kenal sekalipun di Indonesia itu selalu Hai, gitu, say hi. Nah itu juga yang Kurumi suka gitu. Kemudian tentang siswa-siswanya yang sangat ceria, sangat aktif dan bersemangat gitu untuk belajar. Nah, Kurumi juga menginginkan andai hal itu juga ada di Jepang. Gitu juga tentang tadi disebutkan bahwa Indonesia itu bukan hanya di Bali, tapi ada juga Jawa. Jadi tolonglah kalian lihat ke sini juga. Jadi ada banyak kebahagiaan yang bisa Kurumi dapat dengan 6 bulan itu gitu. Oh, luar biasa ya. Kesan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali buat Kurumi, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi buat orang-orang Jepang untuk Indonesia itu bukan Bali. Tapi ternyata Indonesia adalah Man Bandung Barat. Terima kasih buat Kurumi, luar biasa. Ya, pastinya kita juga sangat kehilangan dengan Kurumi karena ada beberapa relawan asing yang kesini itu kadang-kadang dia jaim, bahasa Jepangnya itu apa ya? Jaga image kurang begitu ini. Hitoga, kan? Benar? Nah, tapi Kurumi itu luar biasa, kesana kemari bisa langsung menyesuaikan gitu. Nah, ini pastinya kita sangat kehilangan. Apalagi anak-anak juga di beberapa kelas juga. Bisa nggak Kurumi kesini lagi? Itu seperti itu gitu kan ya. Saya ingin kesini sekali lagi. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti Kurumi bisa tinggal di Indonesia. Ya, itu dapat dojo orang Indonesia. Bahkan sampai gini Pak Ali. Gimana? Saya bisa nggak saya jadi guru bahasa Jepang di sini? Kata saya, pengennya sih gitu. Iya. Cuman kita nggak bisa ngegaji. Bener. Kecuali Kurumi pindah kewarganegaraan dulu ya gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke, tadi kan sedikit saya singgung ya. Mudah-mudahan Kurumi dapat jodoh di Indonesia. Amin. Pengen tahu ya. Kriteria jodoh buat Kurumi itu seperti apa sih? Mau jodoh seperti apa? Iya. Tapi yang paling penting itu sifat. Jadi setia, baik hati. Itu paling penting. Ya, jadi apa ya? Orang manapun asal setia, baik hati. Itu paling penting. Itu Indonesia banget loh itu ya. Yo. Orang Indonesia banyak yang baik hati. Oh gitu. Ya. Baik. Terakhir barangkali Kurumi. Saya yakin sekali lagi anak-anak tidak bisa begitu move on terhadap Kurumi. Tidak bisa melepaskan begitu saja. Karena Kurumi bisa merangkul siapapun itu. Jadi tidak hanya di kelas bahasa Jepang, kelas-kelas lain yang tidak diajar juga Kurumi merangkul. Nah, barangkali Kurumi ada pesan terakhir, kata-kata terakhir sebelum pulang ke Jepang buat anak-anak hebat. Ya, terima kasih. Saya sangat senang sekali bertugas di sini, kehidupan di sini. Saya setiap hari hatinya jadi hangat karena siswa-siswinya Man Bandung Barat selalu bersemangat ceria dan mengajak mengobrol sama saya. Itu pokoknya bahagia sekali. Ya, berkat orang-orang Man Bandung Barat, saya selalu bahagia di Cililing. Ya, jadi sekali lagi
Terima kasih banyak sudah menerima saya dengan hangat. Saya sangat senang bisa ke sini lagi. Dan semoga bisa balik ke sini lagi. Dan semoga bisa bertemu lagi dengan siswa-siswinya dan guru-gurunya juga ya. Sekali lagi, hatur nuhun pisang sarami 6 bulan. Wah, luar biasa. Terima kasih. Baik, sahabat Kompas semuanya, tadi bincang-bincang singkat sebenarnya, tapi ini mengupas dari kehidupan Gurumi sampai dengan akhir di Man Bandung Barat. Sekali lagi, terima kasih buat Gurumi. Mudah-mudahan inspirasi dari seorang Gurumi bisa menjadi siswa-siswi Man Bandung Barat bisa makin percaya diri dan juga menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.